Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Purnama Wulan, guru kelas 5 SDN 003 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman. Saya melaksanakan PPL aksi saya di sekolah di mana tempat saya mengajar, yakni di SDN 003 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Tujuannya ingin saya capai dalam PPL aksi saya ini untuk meningkatkan pemahaman serta motivasi siswa dalam materi sistem organ pernapasan siswa kelas 5 di sekolah saya berada. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah kemampuan dasar peserta didik dalam pemahaman terhadap materi pernapasan pada manusia itu masih rendah. Adapun yang melatar belakangi permasalahan tersebut seperti peserta didik kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Lalu ada peserta didik yang masih malu-malu dalam mempresentasikan hasil laporannya. Ada pula peserta didik yang terlihat lesu ketika pembelajaran berlangsung. Lalu biasanya masih pembelajaran berpusat pada guru. Selain itu ada juga peserta didik yang ingin cepat pulang. Kondisi ini juga diperburuk dengan kurangnya keaktifan peserta didik dalam kegiatan diskusi. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Adapun kenapa kita harus menerapkan model pembelajaran problem based learning, ini sesuai dalam pendapat Sumitro tahun 2017 bahwa model pembelajaran based learning ini dipilih dikarenakan model pembelajaran ini menuntut siswa untuk aktif dalam penyelidikan dan proses pemecahan masalah dalam pembelajaran. Selain itu, model dan metode pembelajaran juga harus lebih bervariasi. Media dan alat atau bahan pembelajaran harus lebih inovatif dan tidak monoton, sehingga menarik perhatian siswa atau siswa itu jadi tidak membosankan. Nah, selanjutnya proses pembelajaran harus lebih terstruktur. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran itu diharapkan harus lebih menarik. Ini sesuai sama pendapatnya Pintrich dan Match dalam Egan 2012 yang menyatakan bahwa model-model pembelajaran berbasis masalah bisa efektif untuk meningkatkan motivasi siswa karena mereka memanfaatkan efek motivasi siswa dari rasa ingin tahu, tantangan, tugas autentik, keterlibatan. Semua faktor yang tadi itu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, peran dan tanggung jawab saya di sini adalah sebagai peneliti untuk meneliti masalah-masalah apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran saya mengajar, lalu bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalah tersebut, sehingga tujuan dari pembelajaran yang diharapkan itu dapat tercapai yang nantinya akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa-siswa kita semua. Dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi, maka beberapa tantangan yang dihadapi seperti masih ada siswa yang kurang aktif atau ada siswa yang lebih dominan menguasai kegiatan kerja kelompok, lalu masih ada juga siswa yang malu-malu mempresentasikan hasil laporannya. Terus juga tantangan selanjutnya, saya sendiri mengganti model pembelajaran di aksi sebelumnya sehingga saya harus menguasai langkah-langkah atau sintak dalam model pembelajaran tersebut supaya tujuan pembelajaran tercapai. Di sini ada yang terlibat dalam PPL aksi 2 saya. Yang paling utama adalah peserta didik sebagai sentral pembelajaran, lalu ada teman sejawat,
Saya sendiri guru sebagai fasilitator, lalu ada kepala sekolah yang memberikan arahan, pengawasan, dan masukan serta bimbingan dalam kegiatan aksi PPL 2 saya. Lalu juga ada dosen, pembimbing, dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan PPL. Langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, saya menyusun perangkat pembelajaran dimulai dari RPP, media pembelajaran, bahan ajar, instrumen penilaian, serta LKPD yang menarik. Lalu saat pembelajaran juga saya melakukan ice breaking untuk meningkatkan motivasi siswa serta memfokuskan perhatian siswa. Selain itu, saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan dengan menggunakan problem based learning, maka pembelajaran akan berpusat pada siswa. Beragam aktivitas pada saat pembelajaran meminta siswa untuk kolaborasi dengan teman sekelasnya untuk menemukan solusi. Nah, model kerjasama ini mendorong anak-anak untuk membangun keterampilan berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Adapun langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam model pembelajaran problem based learning ini, pertama saya melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan yang biasanya selalu ada di kehidupan nyata. Lalu setelah itu menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Yang ketiga, menstimulasi siswa untuk mengidentifikasikan alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi. Setelah itu saya membentuk kelompok kerja sekitar satu kelompok itu 4-5 anggota. Nah, isinya tuh anak-anak yang heterogen. Jadi kita bisa melihat dari sumber belajar, objek pengamatan atau penyelidikan, dan referensi yang ada. Lalu membimbing siswa melakukan penyelidikan. Yang keenam, saya mengarahkan kelompok untuk berdiskusi, menganalisis dan memaknai atau menyimpulkan hasil penyelidikan. Selanjutnya saya mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi di akhir pembelajaran. Lalu saya juga melaksanakan proses penilaian dan hasil belajar. Terakhir, dari hasil proses penilaian itu kita dapat menganalisis hasil penilaian dan menyimpulkan hasil penilaian tersebut. Dampak dari penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat membuat pemahaman peserta didik lebih baik dan meningkatkan motivasi peserta didik dalam materi sistem pernapasan manusia kelas 5 SDN 003 Balikpapan Utara. Peserta didik bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Serta per kelompok menjawab soal-soal yang diberikan selama proses pembelajaran. Nah, hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran sangat efektif. Karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu teman sejawat serta kepala sekolah memberikan respon yang positif. Jadi beliau mendukung agar saya tetap melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Selain itu, sebagian besar respon dari peserta didik senang karena sebelumnya jarang belajar menggunakan slide PowerPoint dan dikombinasikan dengan video pembelajaran. Serta mereka juga senang karena mengerjakan LKPD secara per kelompok. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan berhasil adalah dengan pemahaman peserta didik dalam belajar dan hasil belajar menunjukkan mengalami peningkatan daripada pembelajaran sebelumnya, yaitu jumlah keseluruhan siswa atau peserta didik dari kelas 5B itu sejumlah 26 peserta. Di antaranya 23 peserta tersebut sudah nilainya di atas KKM atau sudah mencapai KKM, sedangkan 3 peserta atau sekitar 11,5% itu masih ada yang di bawah KKM. Oleh karena itu,
Dengan mode problem based learning yang dipadukan dengan video pembelajaran dan slide PowerPoint itu akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini didukung penelitian dari sebelumnya di tahun 2017 oleh Faujan bahwa menyatakan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta hasil penelitian dari Jaya Diningrat dan Ati tahun 2018 yang menyatakan dengan melalui model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah bagi siswa. Yang menjadi faktor keberhasilannya itu pertama, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang kedua, situasi dan kondisi yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL. Yang ketiga, dapat mengantisipasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL. Lalu yang keempat, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Pembelajaran apa dari keseluruhan proses yang telah saya lakukan di PPL Aksi 2 ini? Pertama, untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari itu lebih tertib dan terstruktur. Lalu saya harapkan peserta didik itu lebih tertarik dan fokus pada pembelajaran. Lalu pembelajaran lebih bervariasi. Selain itu juga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Dan terakhir, media dan alat bahan pembelajaran itu harus lebih inovatif. Baiklah, kita simak video PPL aksi kedua saya. Baik, terima kasih. Pada absen dulu ya, Nak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lydia. Lydia sama Lydia. Oh ya, Lydia tadi ada WA Bu Dewi, dia sakit batuk pilek ya. Lalu Fahri juga sakit kacau. Baik, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Ada yang pernah seperti dia? Pernah. Biasanya sakit batuk pilek itu karena apa? Nah, hari ini pembelajaran kita tema 2, subtema 2. Nah, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mencermati gambar nanti yang akan diberikan di LKPD, kalian akan membuat dan menganalisis informasi yang ada dengan cara membuat pertanyaan. Supaya lebih semangat lagi, kita explain dulu. Jadi, kita tolong sedikit. Nama-nama kota, rajin belajar, cepat pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas, anak yang pemalas tidak naik kelas. Kalian simak masalah ini ya, sebentar ya. Siap? Itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dari berdebar-batuk, Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita belum dulu sebentar teman-teman. Bubuk. Kita dari kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pengadilan itu saja. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena
teduh di bawah pohon rindang. Terus mereka merasa bagaimana? Di bawah pohon rindang sejuk. Kenapa di bawah pohon rindang itu terasa sejuk? Karena banyak mengeluarkan oksigen. Pintar ya. Nah, ini membahas tentang fakta penyebab gangguan pernafasan. Sekarang coba kalian amati video selanjutnya. Kalian gali informasi apa yang dari video pembelajaran, ya. Terkandung dalam asap sisa pembakaran sampah, asap rokok, atau asap kendaraan dan lain-lain, tubuh kita akan bereaksi seperti batuk-batuk atau sesak napas. Kita harus menutup hidung atau kita berusaha menghindarinya dari tadi. Bisa dibantu dengan alat bantu pernapasan, ya. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Jelas ya, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan itu mempengaruhi juga frekuensi pernapasan. Ketika kalian berdiri akan berbeda dengan ketika kalian berbaring. Jadi frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi saat kalian berdiri. Nah, terakhir ada aktivitas tubuh. Kemarin Rehan datang terlambat, termasuk ke sekolah lari ngos-ngosan. Atau Kiki tadi ya, izin ke kantin lari ngos-ngosan masuk. Itu kenapa? Kenapa dia lari ngos-ngosan dulu? Kenapa lari ngos-ngosan dulu? Harus membutuhkan banyak oksigen. Kenapa? Harus membutuhkan banyak oksigen. Harus membutuhkan banyak oksigen, boleh. Dia mengeluarkan banyak energi. Jadi kalau aktivitas tubuh ini semakin menjaga keadaan paru-paru, terutama di bagian bronkus, ya. Lalu ada flu burung. Orang tua kalian nanti biasanya sebelum pandemi COVID ini itu ada flu burung, ya. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Jadi sebelum pandemi COVID-19 itu juga sudah ada flu burung. Pertama, flu burung itu menyerang hanya hewan-hewan unggas, ya, ayam, bebek, burung, angsa, kayak gitu ya. Lalu dia mengalami perkembangan genetik sehingga menyerang manusia, dan ini bisa menyebabkan kematian. Coba nanti kalian tanya orang tua kalian. Terus ada lagi pneumonia. Pneumonia ini peradangan paru-paru biasa yang terjadi pada alveolus. Ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae, ya. Nah, sekarang yang sedang dan masih mewabah negara kita, terutama dunia juga, apa penyakit apa? 19 itu juga menyerang organ pernafasan, ya, COVID-19. Nanti silakan kalian cari di internet, boleh baca koran, boleh baca media pembelajaran yang lain terkait dengan penyakit-penyakit ya. Dari gambar terlihat jelas sama yang dialami oleh cerita di awal tadi, dialami sama siapa tadi? Dayu Siti, ya, sampai Dayunya batuk-batuk karena apa? Asap kendaraan, betul, asap kendaraan. Jadi itu mencemari lingkungan, terus dia batuk, ya kan? Pencemaran udara itu kan biasanya disebabkan oleh selain asap kendaraan juga asap pembakaran sampah. Makanya sudah ada undang-undang juga, tidak Perwali kalau nggak salah itu tidak boleh membakar sampah. Ya, jadi sampah itu dibuang pada tempatnya, bukan dibakar, karena akan mengotori udara, ya. Lalu ada asap pabrik, selain itu juga ada debu. Nah, di tempat kita inilah perkotaan yang paling sering terpapar pencemaran udara. Bedakan sama di desa. Di desa itu kurang bangunan pabrik, ya kan? Coba dari pertanyaan yang kalian buat dan merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam suatu paragraf singkat dengan kalimat yang baik. Sampai sini ada pertanyaan, Ibu Dewi pilih kelompoknya, terus akan mulai bagikan yang KPD. Sekarang bisa bentuk kelompoknya Kiki, Rafa, Ajijah, Adinda sama Apri. Boleh diputar dulu. Terus Jaki, Adam, Jara sama
Alisa, ini Bapak. Aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Boleh. Kenapa? Bentar, bentar. Oke, jadi nih LKPD-nya coba lihat. Halo. Hai. Perhatikan. Kegiatan 1 kalian membuat kalimat pertanyaan. Sampai sini ada yang ditanyakan. Di kegiatan kedua, lihat di layar. Halo. Untuk di layar kalian lihat itu ada gambar. Nanti keterkaitannya kalian tulis ya. Di tabelnya itu kerjakan secara kelompok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kerjakan. Apa? Sebagian boleh cari, sebagian bisa ngerjakan yang kegiatan kedua, kegiatan ketiga. Disebabkan polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, dan asap pabrik, sehingga lingkungan menjadi tercemar. Boleh. Oke, lanjut ke kegiatan ketiga. Fakta fisik kelainan pada organ Oke, baik. Yang menanggapi kelompok kreatif, menurut kamu bagaimana hasil dari kerja kelompok disiplin? Apa nak? Kurang dengar, kurang dengar. Kelompok kami sepakat dengan kerja Oke, ingat disimak. Nanti beri tanggapan yang sabar ya. kelainan pada organ pernapasan terlahir prematur sehingga penggunaan alat pernapasan. Tolong beri tanggapannya kelompok disiplin. Rehan, bagaimana Rehan? Kalau untuk kelompok mandiri? kurang nyaring Ini ada lembar evaluasi. Coba perhatikan. Bu Dewi nanti yang ambil LKPD-nya. Kalian taruh aja di kelompok kalian. Nanti Bu Dewi yang ambil LKPD. Yang penting jangan lupa ditulis namanya. Sekarang kalian coba kerjakan lembar evaluasi ya. Jadi dari tadi itu kesimpulannya itu faktor-faktornya itu ada 3. Faktor penyebab gangguan pernafasan ada 3 apa saja? Masih 3 menit lagi. Disiplin, kelompok mandiri kumpul per kelompok. Jadi satu aja yang kumpul per kelompok. Terima kasih kelompok mandiri. Kelompok kreatif, kelompok kritis, terima kasih. Kelompok cerdas. Oke, materinya tentang apa?
Saya Haja Anawati, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD 003 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Saya menjabat di sekolah ini sejak tahun 2019. Menurut saya, praktek mengajar yang telah dilakukan Bu Dewi Purnomo Wulan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai yang direncanakan dengan menerapkan model pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan model pembelajaran PBL, peserta didik terlibat aktif dan antusias di setiap kegiatan. Selain Bu Dewi juga menampilkan video pembelajaran dalam PowerPoint untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Demikian testimoni dari saya. Semoga kedepannya Bu Dewi mencapai kesuksesan sesuai dengan yang dicita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Alisa Aurelia, kelas 5B. Setelah saya bekerja kelompok bersama teman saya membuat alat sistem pernapasan manusia, saya merasa senang karena saya lebih mengetahui tentang sistem pernapasan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Narfendi dari kelas 5B. Saya merasa senang telah bekerja kelompok menyelesaikan soal dari tugas LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Andara Damayanti, kelas 5B. Saya merasa senang karena bisa menonton video pembelajaran bekerja kelompok dan mempresentasikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.